tree. I'm just sitting here. I got time. Nih, pemirsa bisa lihat secara detail bahwa kepala dari ikan yellow centaurum yang ini itu lebih besar dibandingkan badan yang di bagian belakang. Kalau kata Bang Bino ini mungkin ada kelainan gitu ya, kelainan gen. Tapi dia cukup unik. Warnanya pun juga seperti corak-corak ular. Nah, ini sama nih. Asalnya sama juga ya pemirsa, sama-sama dari Kalimantan. Coba kita sudah lihat yang di bagian sebelah kanan dan belakang, kita lihat lagi yang di bagian kiri depan saya. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 tingkat dan juga macam-macam akuariumnya. Di atas ini namanya red sampit, yang di bawah barito, dan yang ini asalnya dari Jepang. Kita lihat dulu yang berasal dari Jepang karena ada 2 ikan mancanegara yaitu India dan Jepang. Nih, yuk ke depan yuk. Kalau misalkan bisa dilihat nih, bagian badannya itu coraknya putih dan kehitam-hitaman, tapi coraknya beda dari ikan-ikan yang tadi kita lihat yang kayak yellow centaurum dan juga yang dari India itu. Nih, dari Thailand, ini dari Jepang, dan ini dari Thailand. Yang dari Thailand itu putih semuanya, jadi cananya itu cana putih kayak cana albino, yang biasanya kalau misal albino yang kita tahu itu adalah kulit putih. Nah, sama ikan pun juga punya ikan albino, dan pada dasarnya itu semua warna ikan albino adalah putih. Nih, lihat, kalau red sampit ada garis warna merah lurus panjang gitu, dan juga hitam putih. Jadi merahnya tuh hanya selaras panjang gitu doang. Dan juga di bagian tengahnya ada corak putih gitu. Nah, ini juga nih. Kalau yang ini barito, dan dia cukup agresif dan cukup aktif juga. Dari tadi di ininya nih, di lawannya nih temennya. Untuk warnanya tuh beda dari yang si red sampit. Kalau red sampit kan dia lebih coraknya ada garis merah terus hitam putih belang gitu. Kalau yang ini dia warnanya lebih cerah. Ya, dan bisa lihat warnanya cantik. Untuk siripnya sama ya, siripnya dia ke hitam abu-abuan gitu, dan selalu ada corak yang berbeda di antara ikan-ikan ini yang membuat harga nilai jualnya itu lebih tinggi. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors forever. Ikan ini termasuk salah satu ikan predator, namun sebenarnya ikan cana ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bisa dikonsumsi dikarenakan ikan ini adalah memang ikan konsumsi, dan nama yang biasa kita dengar itu adalah ikan gabus. Nah, untuk ikan gabus atau ikan cana ini sendiri memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yaitu red sampit, terus juga ada red barito, dan juga berbagai macam jenis lainnya yang diperjualbelikan dengan harga lumayan fantastis. Nih, yang ini ganas nih. Ini bisa melawan ya, di patuk-patuknya terus tuh kacanya tadi. Nah, ikan yang berasal dari Jepang tadi, ikan apa namanya Bang? Ikan argus. Nah, itu sudah airnya diganti sama Bang Pino, dan warnanya lebih terlihat. Nih, pemirsa harus lihat warna cantik dari ikan cana argus. Ini asalnya dari Jepang ya, pemirsa mesti tahu ikan cana argus asalnya dari Jepang. Nih, warnanya putih, ada corak warna hitam satu garis gitu ke belakang, dan coraknya cukup unik. Nah, ini sama, coraknya hampir lebih kayak ular, tapi dia memang punya varian yang berbeda-beda. Yang bagus tuh yang itu. Nih, paling kiri ujung. Hitamnya tuh lebih nonjol warnanya. Oke, kalau yang kecil kan warna hitamnya tuh belum terlihat tuh, warna garis-garis hitamnya. Kalau ini udah nih sama. Cantik kan ya? Kalau untuk harganya sekitar 250.000, dan ini baru dan masih bibitannya. Nah, kalau untuk warna dari ikan cana ini sendiri memang belum terlihat, jadi sekitar
panjangnya itu 20 cm ke atas dan usianya kurang lebih berapa tahun Bang? 1 tahunan. Itu warnanya baru terlihat naik dan juga jelas secara detail warna dan juga coraknya itu seperti apa. Oke, di tempat Bang Pino ini sendiri ada 3 ikan yang berasal dari impor. Yang pertama ada Auranti itu dari India, terus ada yang Argus itu dari Jepang, dan yang terakhir itu dari Thailand yaitu ikan cana yang albino. Kalau albino itu yang putih-putih yang tadi saya bilang. Nih, putih. Ternyata Jepang sama Thailand itu kurang lebih ikannya sama, dasarnya itu putih, cuman kalau yang si Argus dari Jepang ini punya corak hitam sepanjang jarisnya. Kalau yang ini putih. Emang benar-benar pure putih. Kalau yang ini Red Barito deh. Red Barito yang asalnya sama dari Kalimantan Iya, juga. Kalimantan Tengah deh. Oh, Kalimantan Tengah. Itu kitaran berapa usianya, Bang? Kalau yang ini sekitaran 8 bulanan ya. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Kalau boleh tahu gimana sih tipsnya supaya bikin ikan cana itu aktif yang kayak kita lihat nih, karena dia rajin ya ngikutin arah tangan kita juga melawan kayaknya. Kalau untuk tipsnya nih, kalau misalnya main cana biar ikannya bagus nih nggak ya, pertama itu setiap mau kasih makan kita mainin dulu tangan kita, kasih main kayak gini terus nih, kayak gini. Ikannya pasti bakal ngejar ya. Itu terus-terusan. Kita sering ada interaksi sih dengan ikannya, sering ngajak main, sering dimainin terus lah adanya. Satu hari itu sekitar 1 jam lebih lah diajak main. Oke, berarti harus ada interaksi antara pemilik sama si ikannya juga sendiri, ya? iya. Oke, kalau untuk pakan dari Red Barito? Kalau saya pakannya pakai udang kering sama pelet sih, ada pelet pakan racikan ya untuk ikannya sendiri. Oh gitu. Iya. Nah biasanya kalau kita ngasih makan yang pelet biasa nih tanpa racikan? Kadang ada yang ngaruh, kadang ada yang tidak gitu, ada yang enggak. Untuk jenis maru nggak ya? Kalau untuk maru ini yang di kontes pertama itu adaptasinya. Poin paling tinggi dari penilaian kontes itu adaptasi. Jadi misalnya mentalnya sama keaktifan ikannya selama di tempat kontes itu. Waktu juri datang dimainin pakai tangan, ikannya ngejar. Terus yang kedua bunganya, di barnya sama warna. Oh di corak badan ya? Corak barnya. Dannya barnya itu jadi penilaian juga. Kalau barnya tegas, terus bunganya ada yang sisik-sisik putih itu jadi penilaian juga. Gitu. Okay. Sama untuk anatomi badan ikannya, kalau misalnya ikannya cacat itu ada pengurangan poinnya juga. Gitu. Misalnya ada siripnya yang sobek atau bulat, ada lobang gitu penilaiannya. Cuman sekarang untuk di Jambi kemarin ada kontes ya di bulan 3 itu ada kelas unik dia, kelas varian unik. Jadi ikan yang bungku, ikan yang bengkok itu bisa ada kelasnya. Bisa dijadikan untuk kontes juga ya? Iya, ada kelas terbaru sekarang. Berarti kita tidak menutup kemungkinan untuk ikan yang mungkin badannya ataupun bentuknya itu kurang sempurna dibandingkan yang lain, itu bisa ada kontesnya. Kelasnya sendiri kalau misalnya Auranti itu ada kelas Auranti, terus Maru itu ada 2 kelas, Yellow Maru sama Red Maru. Yellow Maru itu ada berapa kategori lagi? Yang pertama progress, ikannya 15 sampai 20 cm. Ikan kecil. Yang kedua juvenil, itu ikan ukuran 20 sampai 30 cm. Di atasnya itu junior, ikan 30 sampai 40 cm. Baru di atasnya ikan junior atau jumbo, 50 cm ke atas. Jadi kalau dulu belum ada banyak lah itunya. Cuman di 2 tahun terakhir nih Kak, dari 2021 sampai 2022 ini rame banget Kak. Apalagi di Jambi sudah ada berapa kali kontes kan. Jadi masyarakat antusias juga. Sekarang banyak juga tuh orang-orang sudah melihara ikan cana. Dulu ikan ini dianggap ikan konsumsi, sampai ada yang bilang, ih kok ikan gabus dipelihara di akuarium, sekarang ikan gabusnya sudah jadi ikan hias yang mendunia Kak. Paling tinggi itu di kelasnya ini cana barca Kak, dari India. Oh dari India juga? Iya, dianya 1 cm-nya bisa 1 juta ukurannya. 1 cm itu kan berarti masih kecil ya? Iya, itu perbatasan, daerah perbatasan juga. Lokasinya sulit, terus ikannya juga cantik, warnanya hijau, banyak bintik-bintiknya. Yang di Indonesia nggak kalah juga. Untuk jenis Yellow Maru sama Red Maru yang dari Kalimantan dan Jambi itu harganya fantastis juga Kak. Apalagi ikannya sudah berhasil kontes, ada misalnya kita main ikan kontes, gitu ya? Sudah ada juara 1, terus kontesnya berkali-kali, itu bisa sampai puluhan juta. Kebetulan ada temen nih, di Jambi juga, itu komunitas Jambi, dia sudah 6 kali kontes di Jawa, ikannya ukuran 20 cm bisa sampai 20 jutaan dia jual. Harganya? Iya. Wow, seharga motor ya Bang ya?
ikannya bagus juga, warnanya, mentalnya. Yang pernah saya jual sih red Pangkalan Bun bang, red maru juga, red barito, red sampit, yaitu red Pangkalan Bun dari daerah Pangkalan Bun itu laku di 15 juta. 15 juta. Ukuran 60 cm. Itu Penuh semua. Kalau cinta Cana sih nyebutnya full bunga adanya. full bunga. Ya. Kalau untuk sistem penjualannya ini lewat media online ya bang? Iya, lewat Itu di media mana online. bang jualnya? Biasanya sih di Facebook, di Shopee sama Instagram. Sama Shopee, Facebook, sama Instagram. Iya. Untuk pengiriman nih, kalau Pengiriman di luar saya daerah biasanya Jambi. lewat ekspedisi. Kalau misalnya ikannya besar, saya pakai kargo pesawat. Kalau kecil, saya pakai ekspedisi kayak JNT atau travel gitu kak. Itu pakai akuarium kah atau kita Pakai plastik aja di packing sama pakai oksigen. Oh, ada Ya, oksigennya juga. sebelum ngirim kita puasain dulu ikannya 1-2 hari, pastiin perut ikannya kosong tanpa amoniaknya, jadi pas dikirim tahan sampai 7 hari. Oh gitu, harus dipuasakan dulu Iya, ya? dipuasakan. Ini kayu Itu manis. semakin tinggi bang sekarang, semakin banyak lah orang yang tahu Cana. Banyak yang hobi sekarang sudah merambah kemana aja sih bang. Kadang bahkan ada yang kesini tuh, ada bapak-bapak kemarin pernah kesini, dia untuk beliin anaknya yang masih sekolah. Terus ada yang SD datang ke sini dengan orang tuanya, pernah ngambil juga. Banyak dari anak kecil sampai orang dewasa, banyak yang hobi Cana. Oke, Cana ini berapa bang? Kalau untuk terendah sih dianya tergantung dari jenisnya kak ya. Ukuran yang paling kecil ya di jenis Yellow Centarum itu 10-20 cm lah, itu kisaran 30-40 ribu. 30 sampai 40 ribu itu harga terendah. Iya, itu yang di jenis Yellow Centarum. Kalau untuk di Red Barito itu sekitaran 150 ribu yang terendah. 150 ribu Ya, terendah. kalau Auranti lebih unik lagi kak dianya. Semakin kecil harganya mahal. Semakin kecil berapa harganya? 4, 5, 6 cm itu kisaran 1 juta. 4-6 cm itu kisaran 1 juta. Iya. Wah, lumayan juga. Lumayan, padahal kan kecil ya. Kalau Iya, kita makin besar ya makin karena kayak mahal. prinsip ekonomi juga kayak barangnya langka pasti harganya tinggi. Betul. Kan yang kecil-kecil itu jarang ada, apalagi kayak Auranti gitu. Online ataupun pasar ikan di Jambi ada. Oke. Untuk komunitas Cana di Jambi. Yang kedua itu SKJ Snakehead Keepers Jambi, yang ketiga GSC Jambi Snakehead Club. Oke. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin memiliki peliharaan yang berbeda, nih saya kasih tahu ada ikan gabus yang nama latinnya ikan Cana dengan berbagai macam jenis dan juga corak yang berbeda-beda. Tentunya ini bisa dipelihara dan juga menjadi ikan hias. Ada berbagai macam, ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari negara-negara luar. Contohnya seperti yang kayak Bang Pino punya, ada yang dari India, ada yang dari Thailand, dan juga dari Jepang. Kalau mau coba, boleh nih dibeli ikan cananya. Cantik juga dan perawatannya pun cukup mudah dan tidak sulit. In the great outdoors, forever